Bagaimana masa depan peternak-peternak kita di saat kita sedang membina petani-petani muda? Kami mengubah regulasi, seluruh industri wajib menyerap susu petani. Tetapi ada 5 perusahaan itu kami tahan izinnya sampai semua kondusif seluruh Indonesia. Masih mencoba, aku cabut izinnya dan tidak boleh impor lagi. Itu ketegasan kami dari kementerian, karena kami tidak ingin ini antara peternak dan industri tidak bergandengan tangan. Bapak bisa terlalu karena sekiranya kami sudah oleh Bapak Menteri, tapi setelah Bapak Mensesnek atau Bapak Wamen kan kami terharu perjuangan kami selama ini direspon cepat. Saya komunikasi kepada pemerintah. Hari ini kita mau jalan lancar, kita semua Bapak bisa terlalu karena sekiranya kami sudah oleh Bapak Menteri, tapi setelah Bapak Mensesnek atau Bapak Wamen kan kami terharu perjuangan kami selama ini direspon cepat. Saya komunikasi kepada pemerintah sudah merespon cepat nasib para peternak. Tadi sudah disampaikan bahwa Menteri Pertanian bahwa memang kualitas peternak sapi kita perlu pembinaan ekstra dari BPKG, tapi saya kira kualitas yang kemudian sudah di atas standar nasional Indonesia. Cuma kalau dibandingkan impor, data dari industri pengolahan susu kami masih di bawahnya. Tapi kami berkomitmen, semua berkomitmen. Tadi Pak Menteri sudah sampaikan akan ada pembinaan, dan saya kira pemakaman sudah selesai. Hari ini sudah selesai. Jadi dari masyarakat Indonesia itu rata-rata susu itu dihitung dari total solid. Total solid itu standar kualitasnya SNI-nya 11,5. Nah, kami para peternak di desa-desa rata-rata mengirimkan ke industri pengolahan susu itu 12,5, 12,7, 12,8 rata-rata. Tapi kalau berkompar dengan impor itu kualitasnya bisa di atas 13. Jadi itulah yang mendasari, walaupun kualitas kami sudah di atas SNI, jauh di atas SNI. Kalau secara dampak itu di end produknya, misalnya susu 12,5, 1 liter cuma bisa jadi 5 produk misalnya. Mungkin kalau S13 bisa jadi 6 produk. Ya kira-kira begitu. Negara kita ini kan banyak yang masih umumnya intoleran ya. Nanti intoleran itu yang sedikit kita minum susu pasti akan diare dan lain sebagainya. Tapi itu penyesuaiannya sedikit adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan terima kasih Pak Mensesnek, luar biasa beliau bergerak cepat datang ke Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah kami sudah pertemukan antara industri dan peternak, pengepul, tiga-tiga sudah sepakat, damai dan seterusnya. Kemudian regulasi, kami mengubah regulasi, seluruh industri wajib menyerap susu petani. Itu kami langsung sudah sepakati, tanda tangan, mengirim surat ke dinas-dinas provinsi, dinas peternakan provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, Perpres yang ada sekarang kita ubah, usulkan ubah, Pak Mensesnek sudah setuju. Itu isinya adalah industri wajib serap susu peternak kita. Kenapa? Dulu 9798 ini adalah saran IMF dicabut tentang kewajiban untuk menyerap susu. Sekarang kita hidupkan kembali agar peternak kita bisa tumbuh, produksi dalam negeri bisa tumbuh. Bayangkan 9798 kita impor hanya 40%, sekarang 80%. Ini dampak dari regulasi yang ada. Sekarang kita tegaskan wajib, dan kami sudah membuat suratnya tadi. Sekarang yang siapa namanya?
Untuk sementara izin Pak Mensesnek, kami izin atas izin Pak Mensesnek, ada 5 perusahaan impornya kami tahan dulu. Setelah kami kunjungan hari Kamis, ketemu semua, sudah damai di bawah, bergerak seluruh Indonesia, kami lepas kembali. Tetapi seluruh industri yang baik, hari ini izinnya bisa diambil kembali, dikeluarin hari ini. Tetapi ada 5 perusahaan, itu kami tahan izinnya sampai semua kondusif seluruh Indonesia. Tapi kelihatannya tidak ada. Kalau dari 5 ada yang masih mencoba, aku cabut izinnya dan tidak boleh impor lagi. Itu ketegasan kami dari kementerian, karena kami tidak ingin ini antara peternak dan industri tidak bergandengan tangan. Kita pesan Pak Mensesnek tadi, kita tunggu bersama. Pasarnya besar, bahkan kita sudah ekspor, dan bagaimana nanti pangan bergizi arahan Bapak Presiden itu berjalan dengan baik. Syukur-syukur susunya produksi dalam negeri, kita membuat bukti nanti ke depan bagaimana susu bisa kembali seperti tahun 97, 98 impornya 40, bila perlu ke depan mudah-mudahan 5-10 tahun kita bisa mandiri. Itu sekali lagi terima kasih. Ini ada Mas Bayu yang kemarin kejadian susu, ada Pak Sony yang industrinya, semua sudah sepakat itu tidak terjadi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kami berkomitmen di Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk terus menjaga kementerian yang transparan, akuntabel, dan bersih. Wujud upaya kami tersebut salah satunya yaitu menjadi kementerian yang informatif selama 4 tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Tahun 2024 kami tetap berkomitmen untuk menjadi kementerian yang tidak hanya memenuhi, tapi juga menghormati dan melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang seluas-luasnya di kementerian secara cepat dan mudah dan transparan. Dukung dan saksikan komitmen Kementan pada uji publik Komisi Informasi Pusat tahun 2024.